Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Anak-anakku yang berbahagia, di hari ini mari kita lanjutkan pengajian kitab taklimnya. Seperti biasa, kita mulai dengan baca istighfar, mohon ampun kepada Allah atas segala dosa yang terlanjur kita lakukan, membaca sholawat dan berdoa semoga kita semua oleh Allah diberi keberkahan ilmu, rizki, umur, hingga keturunan kita. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Rabbi zidni ilman nafi'a wa wafiqni amalan salihah, wa wafiqni amalan salihah, wa wafiqni amalan maqbula. Ila hadrati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi wa sahabati ikhwanihi minal anbiya mursalin aswada salihin wa awliya illahi aina makanu wa jamil musannifin usul madhal risalah wa qari hadal kitab wa usuli wa furuhim lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita dulu salawat Nurul Anwar. Allahumma salli ala Nuril Anwar wasiril asrar wa tiryaqil aghyar wa miftahi babil yasar sayyidina wa maulana Muhammadinil muhtar wa alihil abrar wa ashabihil akhyar adada ni'amillahi wa ifdali. Silakan ditirukan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Walhamdulillahi ala kulli halin wa na'udzu billahi min adzabin nar. Wa hab lana ya wahhabu ilman wa hikmatan wa li arzaqina ya razzaqu kun lana musahilan. Amin. Kita baca dulu lafaznya, taklimnya dibuka untuk yang makna fadil halaman 16 baris kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun utawi iki iku fasal finniyati
ing dalem nerangake niat fi hali ta'allumi ing dalem tingkah ngaji summa la buddha mongko nuli ora kena ora lahu kedue talibul ilmi apa minani saking niat fi zamani ta'allumil ilmi ing dalem mangsa belajar ilmu idkrana an-niyatu niat hiya niat iku al-aslu dadi pokok fi jami'il ahwali ing dalem sekabehane pira-pira tingkah liqaulihi krana dawuhe Kanjeng Nabi Muhammad alaihi iku muga-muga ing atase Nabi Muhammad as-shalatu utawi tambahe rahmat wassalamu lan keselamatan dawuh innamal a'malu angin pestine utawi sae pira-pira amal iku biniati sebab niat hadisun iku hadis sahihun kang sahih an rasulillahi lan iku saking Rasulillah sallallahu nambahi rahmat sapa Allah Gusti Allah alaihi ngatasi Rasulillah wasallama lan muga-muga nambah keselamatan sapa Allah kamin amalin utawi dawuh kamin amalin kam pirang-pirang apane min amalin penggaweane yutasawaru kang den rupakake apa amal bisurati amali dunya kelawan rupa ngamal dunya wayasiru lan dadi apa amali dunya bi husni niyati sebab baguse niat min a'malil akhirati setengah saking pira-pira amal akhirat wa kamlan pirang-pirang apane min amalin penggaweane yutasawaru kang den rupake apa amalin bisurati amalil akhirati kelawan rupa amal akhirat sumaya siru mongko nuli dadi apa amal iku min a'mali dunya setengah saking pira ngamal dunya bisu niyati sebab elake niat wayam bagi lan sayukjo apa ayan wiya ing yen to niat sapa al muta'allimu wong kang belajar bitolabil ilmi kelawan golek ilmu niate ridallahi ing golek ridane Allah Ta'ala kang maha luhur sapa Allah wadara lan desa al akhirata kang akhir wa izalatal jahli lan niat ngilangi bodho an nafsihi saking awak dhewe muta'allim wa an sairil juhali lan saking sekarine pira-pira wong kang bodho wa ihya ad-dini lan ngurip agama wa ibqa al-islami
lan netepake Islam. Fa inna baqa'al islami mongko sak temene tetepe Islam iku bil ilmi sebab ilmu, wala yasihu lan ora sah apa zuhdu zuhud wa taqwa lan taqwa ma'al jahli sartani budu. Itu saja yang dibaca untuk hari ini. Kita lanjutkan penjelasannya. Pasal ini menjelaskan tentang niat. Makna pasal sendiri filowati zahirun, jelas. Pasal ini menjelaskan tentang niat ketika sedang belajar. Jadi ketika kita belajar hendaknya punya niat yang benar fi hali ta'alumi. Karena niat merupakan asal atau pondasi dari di semua perbuatan. Jadi gerak-gerik kita, diam kita, semua itu bernilai ibadah atau tidak tergantung niat. Al-aslu. Jadi niat merupakan pondasi semua amal. Kalau niatnya benar, insya Allah amal itu akan diterima oleh Allah. Amal itu akan menjadi istiqomah. Amal itu menjadi sangat bernilai. Tergantung niatnya. Nabi mengingatkan dalam hadis, innamal a'malu binniyat. Niat. Hanya dengan niatlah amal itu menjadi diterima, menjadi sah sebab niat. Seperti rumah akan jadi kokoh kalau pondasinya kuat. Ibadah pada Allah, mencari ilmu itu akan kuat apabila niatnya benar. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Jadi perbuatan kita mendapatkan pahala ataupun tidak itu tergantung niat. Seperti berwudu, wudu dengan mencuci muka itu hampir sama. Wudu juga mencuci wajah menggunakan air. Begitu pula tidak wudu mencuci muka itu sama saja menggunakan air. Bedanya hanya di niat saja, niat wudu atau mencuci muka. Maka ibadah kita bernilai ibadah kalau dilandasi dengan niat. Niat qasdu fi'li makrunatan bi fi'lihi. Niat adalah menyengaja sesuatu bersama dengan perbuatan. Maka ketika belajar kalian hendaknya punya niat yang benar. Sekolah niatnya yang benar. Nabi juga mengingatkan kamin amalin yutasawwaru bisu'i amali dunya wa yasiru bi husni niat min amal akhirat. Banyak sekali amal-amal yang kelihatannya hanya untuk dunia, tidak ada pahalanya, itu berpahala dan mendapatkan amal akhirat sebab niat yang baik. Contohnya makan
minum, dan tidur. Itu akan hal biasa. Orang makan, orang minum, orang tidur. Itu akan bernilai ibadah kalau kita niati. Misalnya kita makan, dengan makan semoga menjadi kekuatan ibadah kita, sehingga kita kuat untuk sholat, kuat untuk ngaji, untuk sekolah, sebab makan. Nah, akhirnya makan ini bernilai ibadah. Begitu pula minum, tidur juga begitu. Tidur kalau niat kita benar akan diberi pahala. Dengan tidur semoga kelelahan tubuh kita akan hilang dan semangat lagi untuk ibadah ketika bangun di tidur. Maka sebelum tidur berniat untuk mengistirahatkan anggota badan untuk ibadah lagi biar lebih semangat. Apalagi tidurnya sebelum sholat zuhur, dinamakan qailulah. Tidur sedikit itu sangat membantu untuk bangun malam. Jadi kalau kalian ingin mudah bangun malam, tidurlah sebentar sebelum zuhur. Qailulah. Yang kelihatannya amal dunia, bekerja mencari uang, kelihatannya amal dunia. Tapi kalau kita niatkan baik, nanti dengan uang tersebut kita bisa beli kitab, bisa beli buku, transportasi untuk belajar. Itu akhirnya nilainya adalah amal akhirat, berpahala dan kekal. Meskipun kelihatannya amal dunia banyak sekali. Wa kam min amalil akhirati yutasawwaru bi amil akhirah bisu niat yasiru min amali dunia. Banyak sekali amal akhirat yang kelihatannya amal akhirat, tapi karena buruknya niat, dia amal tersebut menjadi amal dunia, tidak mendapatkan pahala. Ya banyak contohnya, baca Al-Quran dengan niat pamer, tidak ikhlas. Itu kelihatannya amalnya akhirat, tapi menjadi amal-amal bagian dunia, tidak berpahala sebab buruknya niat. Maka hendaknya ketika belajar kita niat yang baik. Wayam bagi ayan dia, sebaiknya sayogjanya al-muta'alimu ayanwiya, orang yang belajar berniat dengan mencari ilmu. Kalau niat sekolah, niat belajar, ketika berangkat niatlah yang benar. Yang pertama ridho Allah, niatnya mencari ridho Allah, karena mencari ilmu sendiri adalah perintah Allah. Maka kita niatkan belajar kita untuk mencari ridho Allah. Kalau mencari ridho Allah, insya Allah kita akan selalu semangat untuk belajar, untuk ibadah. Yang kedua, niatnya wadarul akhirati, untuk bekal di akhirat. Jadi ilmu apapun yang kita pelajari di sekolah, dimanapun, niatkan untuk bekal di akhirat. Meskipun kelihatannya ilmu dunia, belajar matematika, belajar IPA, tapi nanti hasilnya untuk bekal di akhirat. Jadi yang kedua niatnya apa? Kalau kalian belajar itu untuk bekal akhirat. Meskipun misalnya untuk pekerjaan di dunia agar mudah pekerjaannya. Ya kalau dapat pekerjaan hasilnya untuk bekal di akhirat. Diteruskan niatnya. Jadi kita belajar itu untuk bekal di
akhirat. Karena dunia ini kalau kita hanya untuk bekal di dunia, sudah dijanjikan oleh Allah rezeki kita itu dijamin. Masalah rezeki primer sudah dijamin, tidak usah khawatir. Maka niatkan belajar kita itu untuk bekal di akhirat. Karena di akhirat lebih ke bekal. Kalau hanya dunia ya boleh tapi rugi. Kita sendiri yang rugi. Yang ketiga, niatnya orang yang mau belajar ketika berangkat belajar wa izalatal jahli an nafsihi, untuk menghilangkan kebodohan dari dirinya sendiri. Niat mencari ilmu untuk menghilangkan kebodohan. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat, dirinya menjadi pandai, dan yang penting adalah ilmunya bermanfaat. Jangan hanya pandai saja, tapi pandai dan ilmunya bermanfaat, menghilangkan kebodohan dari dirinya. Jadi kalau niat sekolah, niat belajar apa? Menghilangkan kebodohan. Wa an sairil juhali, dan menghilangkan kebodohan orang lain. Kalau nanti kalian sudah pandai, sudah pinter, hendaknya ilmu itu disodakohkan. Sodakoh yang paling utama adalah ayat alamal mar'u al ilma summa yu'allimahu akhahu. Kita belajar ilmu, kemudian ilmu itu kita ajarkan kepada orang lain, saudara kita yang Islam. Itu sodakoh yang lebih utama dibanding sodakoh yang lainnya. Jangan dikira sodakoh itu hanya uang, makanan, enggak. Ilmu itu juga merupakan sodakoh. Guru-guru kalian mengajarkan ilmu pada kalian, itu adalah sodakoh guru-guru kalian. Nah, kalian nanti suatu saat juga harus mengajarkan ilmu yang kalian pelajari. Menghilangkan kebodohan dari orang lain sebagai bentuk sodakoh. Jadi di samping sodakoh harta, hendaknya kita punya sodakoh ilmu. Jadi kita belajar, mengajar, itu tujuan nasrul ilmi, menyebarkan ilmu. Seperti kajian kita sekarang ini, ya kita semoga menjadi ilmu yang kita sebarkan dan semoga menjadikan Allah ridho kepada kita. Berikutnya wa ibqa al-islami, untuk mengekalkan agama Islam. Karena Islam itu akan jaya, akan kekal kalau pemeluknya mempunyai ilmu. Kalau dia mempunyai ilmu. Jadi tidak kuatnya Islam pemeluknya tergantung ilmunya. Maka harus semangat untuk belajar agar Islam terus berkembang. Fa inna baqal islami bil ilmi. Karena kekalnya Islam itu, jayanya Islam itu sebab ilmu. Maka orang Islam tidak boleh bodoh. Harus pinter, punya ilmu. Tapi ilmu itu tidak sekedar untuk di dunia, tapi bahkan sampai bekal di akhirat. Jadi semua kita tujukan untuk bekal di akhirat. Tapi tidak lupa dengan kehidupan di dunia ini. Wala yasihu az-zuhdu wa taqwa ma'al jahli. Begitu pula zuhud, orang zuhud benci dunia, tidak senang dunia. Takwa itu tidak akan benar kalau dia tidak punya ilmu. Jadi orang bisa bertakwa itu sebab ilmunya dulu, baru bisa bertakwa. Jadi kalau ada orang bilang takwa, yang penting takwa, nah, itu harus punya ilmu dulu. Jadi takwa itu tidak akan benar kalau tidak disertai dengan ilmu. Begitu pula zuhud, orang tidak senang dunia, tidak terpengaruh dunia, itu tidak mungkin kalau dia tidak punya ilmu. Jadi
orang bisa mengendalikan kehidupan dunia ini, mengendalikan hatinya agar tidak terpengaruh dengan gemerlapnya kehidupan dunia ini, kalau tidak mempunyai ilmu. Maka kalian harus selalu semangat untuk mencari ilmu. Dengan ilmu, kalian bisa berzuhud, tidak terpengaruh dengan gemerlapnya dunia, sehingga menjadi orang yang dermawan. Orang dermawan itu dekat dengan manusia, dekat dengan Allah, dekat dengan surga. Kalau kalian tidak dermawan atau sebaliknya bakhil, itu jauh dari manusia, dijauhi manusia, jauh dari rahmat Allah, dan dekat dengan neraka. Maka hendaknya kita selalu semangat untuk belajar ilmu agar kita bisa mengendalikan hati kita tidak terpengaruh dengan kemewahan dan gemerlapnya dunia, dan kita bisa bertakwa kepada Allah asalkan punya ilmu. Wa'an sadar. Itu saja untuk penjelasan hari ini. Semoga oleh Allah diberi manfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.